Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mereka orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW seharusnya menjadi orang-orang yang terdepan di dalam mencerdaskan kaum muslimin, menjelaskan Al-Quran dan Sunnah, mengajarkan bagaimana berakidah yang benar, bagaimana beribadah yang benar, bagaimana bermuamalah yang benar, yang sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW perintahkan, yang Rasulullah SAW jelaskan dan juga contohkan. Tapi justru kebanyakan dari mereka, ketika diberikan mikrofon, diberikan panggung, diberikan kesempatan untuk berceramah, malah mendongeng kaum muslimin, menyuguhkan cerita-cerita khayalan, cerita-cerita khurafat, yang ujung-ujungnya tujuan utamanya untuk mengunggulkan kedudukan mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan mereka tidak segan-segan mengarang cerita tentang seorang yang dikatakan sebagai wali, yang bahkan cerita tersebut sangat berlebihan, sampai-sampai mendudukkan karomah wali, yang kata mereka wali, melebihi Nabi Muhammad SAW, melebihi mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu dongeng karangan yang mereka buat adalah yang ada di video yang akan kita tampilkan. Kita simak videonya. Diceritakan, dikisahkan dahulu ada seorang imam besar yang bernama Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang daripada Maulid Simtudrar. Ini Habib datang kepada pemakaman aulia, pemakaman orang-orang saleh yang ada di kota Karim Hadramut, yang dikenal pemakaman Zambal, saudara-saudara. Akhirnya Habib Ali datang ke kuburannya Al-Imam Ustadzul A'zam Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Imam Faqihil Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi. Beliau adalah pemukanya para sayyid. Beliau adalah pemukanya para syarif. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Sayyidina Al-Imam Faqihil Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barokah daripada ilmu-ilmu beliau. Luar biasa kedustaan mereka kaum muslimin. Ini dusta. Nabi Muhammad SAW mengalami Isra dan Mi'raj satu kali seumur hidup beliau. Dan salah satu hasil dari dimi'rajkan Rasulullah SAW ke langit itu adalah sholat 5 waktu. Sholat yang diwajibkan kepada kita yang 5 waktu. Syariat yang mulia setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat yang menjadi pembeda antara Islam dan kafir. Rasulullah SAW mengatakan, bainar rojuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholah. Pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal yang seperti ini. Jadi ada hikmah besar dari dimi'rajkan Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya satu kali tersebut. Satu kali seumur hidup beliau SAW. Ini yang mengaku sebagai seorang syarif, seorang sayyid, seorang keturunan Nabi. Dalam satu hari bisa mi'raj ketemu dengan Allah 70 kali. Hasilnya apa? Dan tujuannya apa dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 70 kali dalam sehari? Ini dustanya sungguh keterlaluan. Dan yang tidak masuk akal lagi, orang-orang seperti ini juga menolak bahwa Allah berada di atas arsy. Akan tetapi demi kepentingan mereka, demi kesenangan mereka, demi kebahagiaan mereka, demi modus mereka, mereka berani mengatakan ketemu Allah di atas langit yang ketujuh, dimi'rajkan. Dan ditambah besar lagi kedustaannya, mengaku bertemu
dengan Allah dengan 70 kali dalam sehari. Ini dusta kaum muslimin. Ini dusta. Apa namanya kalau bukan kedustaan? Pantaskah yang seperti ini dianggap sebagai zuriat Nabi? Dan yang mencengangkan, yang seperti ini juga punya muhibbin, punya orang-orang yang mencintai mereka, yang setia mendengarkan bualan-bualan dusta mereka yang seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dapat apa muhibbinnya? Pulang dari majelis seperti itu yang didapat dongengan. Dongengan yang dibuat ujung-ujungnya untuk mengangkat derajat mereka, mengangkat kemuliaan diri mereka di tengah-tengah kaum muslimin yang awam. Dan inilah salah satu bukti bahwa cerita tersebut adalah dibuat untuk kepentingan mereka. Saudara-saudara, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi datang ke kuburannya, ke pemakamannya Al-Imam Al-Ustadul A'zam Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Ini Habib Ali datang. Ketika didatangi kuburnya Faqih Al-Muqaddam, Faqih Al-Muqaddam enggak ada di kuburannya. Dan para aulia, orang-orang soleh pada saat itu enggak ada di kota Tarim, enggak ada di pemakaman Zambal, saudara-saudara. Akhirnya Habib Ali pulang. Dapat beberapa waktu, seminggu kemudian Habib Ali datang lagi ke kuburannya Faqihil Muqaddam. Ketika berziarah, Habib Ali nanya ke Imam Faqihil Muqaddam, "Wahai Imam, seminggu yang lalu aku datang ke tempat ini untuk berkunjung kepadamu, untuk berziarah kepadamu, tetapi arwah orang saleh tidak ada di pemakaman ini." Faqihil Muqaddam menjawab, "Oh iya, memang benar. Seminggu yang lalu aku memang tidak ada di sini karena aku mendapatkan perintah dari Nabi Muhammad, mendapatkan tugas dari Nabi Muhammad untuk datang ke tanah Jawa untuk mensolati jenazah pedagang yang meninggal dunia di tanah Jawa, saudara-saudara." Akhirnya Al-Imam Al-Habib Ali bin Husain Al-Habsyi bertanya, "Kenapa engkau mensolati jenazah pedagang yang ada di daerah Jawa?" Maka Imam Faqihil Muqaddam menceritakan bahwa ini pedagang, setiap ada acara di mana ada ulama, di mana ada majelis ilmu, di mana ada tempat-tempat orang soleh, ini pedagang datang bawa dagangannya. Ini dia pedagang cinta ulama, ini dia pedagang cinta orang soleh, sehingga walaupun dia pedagang tapi hatinya cinta kepada orang soleh, sehingga kami diperintahkan arwahus salihin sebab cintanya kepada orang soleh agar kami menyolati jenazah pedagang itu, saudara-saudara. Lihatlah mereka, orang-orang yang datang ke majelis ulama, walaupun mereka seorang pedagang, walaupun bukan ahli Al-Quran, walaupun bukan termasuk orang yang ahli tahajud, tapi hati mereka cinta kepada ulama, hati mereka sayang kepada ulama, hati mereka rindu senantiasa kepada perkumpulan majelis ulama, sehingganya wafatnya saudara-saudara disolati oleh pemimpin para ulama, yakni Syekhul Imam Ustadul A'zam Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Inilah bukti kedustaan yang mereka buat untuk kepentingan mereka, supaya meninggikan derajat mereka, supaya mereka dicintai. Karena yang mencintai mereka akan masuk surga. Hanya karena cinta kepada yang dikatakan oleh mereka ulama, syarif, sayyid, habaib, wali. Hanya karena cinta saja jenazahnya bisa disolatkan oleh ruh para ulama atas perintah Nabi Muhammad SAW. Ini iming-iming bohongan. Ini iming-iming bohongan. Terlalu berani mereka berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dalik. Dianggap mereka alam barzakh itu seperti ruang tahanan. Bisa dikunjungi sewaktu-waktu. Bisa dilihat sewaktu-waktu. Bahkan lebih bebas dari ruang tahanan. Ruang tahanan saja ada waktu-waktu tertentu. Ada batasan-batasan tertentu. Ini alam barzakh. Seperti bebas. Bisa dilihat sewaktu-waktu. Bisa dikunjungi sewaktu-waktu. Bisa dilihat penghuninya. Ada apa tidak di dalam. Bisa ditanya. Dari mana, kemana. La haula wa la quwata illa billah. Inilah akibat kalau beragama tanpa memakai dalil dan pemahaman yang sahih. Pemahaman para salafus soleh.
Akhirnya bebas mengarang, bebas membuat syariat. Asal dirasa baik, maka dikerjakan, dipercayai, diyakini. Kalaupun itu dikatakan bid'ah, maka ini adalah bid'ah hasanah. Kalau ada yang meluruskan, menjelaskan bahwa hal tersebut adalah sebuah kesalahan, maka dia adalah orang Wahabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari pemahaman-pemahaman dan dari cara beragama yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman para salafus soleh. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.